Sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, memutuskan untuk tetap mengikuti retret di Kompleks Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, telah menginstruksikan agar keberangkatan mereka ditunda. Hingga hari kedua retret pada Sabtu 22 Februari, 3 kepala daerah dari PDIP yang tetap hadir adalah Bupati Brebes Paramita Widyakusuma, Bupati Malang Sanusi, dan Bupati Blitar Rianto. Mereka dijadwalkan mengikuti program retret selama 7 hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, menegaskan bahwa keputusannya mengikuti retret didasarkan pada kepentingan masyarakat. Saya berangkat demi kepentingan masyarakat, ujar Paramita setelah menghadiri acara tasyakuran di Pendopo Brebes, Jumat 21/2 dini hari. Ia juga memastikan bahwa selama kepergiannya, jalannya pemerintahan di Kabupaten Brebes akan tetap berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Wakil Bupati Wurja. Selama saya mengikuti retret, pemerintahan akan tetap dijalankan oleh Wakil Bupati Wurja, termasuk melaksanakan program 100 hari kerja yang sudah direncanakan. Tambahnya, Bupati Malang, ini bukan bentuk pembangkangan. Juru bicara tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi Latifah, Ahmad Kusairi, menegaskan bahwa kehadiran Sanusi di Magelang bukan berarti ia membangkang instruksi partai. Menurutnya, program retret ini sudah lama direncanakan oleh pemerintah pusat sejak masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, jauh sebelum surat instruksi Megawati diterbitkan. Kami memahami instruksi dari Ketua Umum PDIP, tetapi keputusan ini juga harus mempertimbangkan aspek lain. Selain itu, pasangan Sanusi Latifah juga didukung oleh partai lain dalam koalisi Pilbub Malang 2024, jelas Kusairi. Bupati Blitar ikut tanpa pernyataan resmi. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, Kabupaten Blitar, Setiana, memastikan bahwa Bupati Rianto tetap mengikuti retret sesuai jadwal. Namun, ia tidak menjelaskan alasan Rianto tetap berangkat meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati. Itu bukan kewenangan saya untuk menjelaskan, ujar Setiana singkat. Instruksi penundaan dari Megawati. Instruksi Megawati agar kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retret dikeluarkan pada Kamis 20 Februari melalui surat bernomor 7294, ini DPP 2/2025. Instruksi ini muncul setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Kamis 20 Februari malam. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2024 dan kini menjalani masa penahanan awal selama 20 hari di rutan KPK. Puluhan kepala daerah lainnya masih menunggu. Selain 3 kepala daerah yang telah hadir, puluhan kepala daerah lainnya yang berasal dari PDIP masih menunggu kepastian keberangkatan. Mereka menggelar pertemuan di sebuah kafe di Kota Magelang pada Sabtu 22 Februari untuk membahas langkah selanjutnya. Salah satu yang hadir dalam pertemuan itu adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Menurut anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu, para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat untuk tetap mengikuti retret. Keputusan ini telah dikomunikasikan dengan pemerintah dan Ketua Umum PDIP. Kami sudah menerima informasi dari Mas Pramono Anung, bahwa pada prinsipnya, kami harus siap mengikuti retret ini. Jadi, kami siap dan dalam 1 atau 2 hari ke depan akan bergabung, ujar Masinton. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut ada sekitar 55 kepala daerah dari PDIP yang berkumpul di lokasi tersebut. Kami masih standby di sekitar sini, terus berkomunikasi dengan pemerintah dan penyelenggara retret. Pak Pramono juga telah berkomunikasi dengan Ibu Megawati terkait keputusan kami, kata Hasto. Komunikasi tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sejalan dengan arahan partai serta koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya dinamika ini, keputusan para kepala daerah PDIP untuk tetap mengikuti atau menunda keikutsertaan dalam retret di Akmil Magelang masih menjadi perhatian publik. Kalau kita bukan ke Pak Prabowo, bukan ke Pak Prabowo sebenarnya. Nah, makanya saya juga heran nih Pak Jokowi kenapa ya masih konversi pers di istana di Solo tiap hari. Kemudian ngomentarin PDIP soal Bu Mega menginstruksikan itu kan, tidak boleh diboikot lah retretnya. Ya artinya harus putar balik. Kemudian dikomentarin lagi bahwa dia dipilih rakyat langsung untuk kepentingan bangsa dan negara.
ini katanya nggak mau gendong cucu, tapi kok komentarin lah terus. Ini Presiden maksudnya ya, Prabowo ini akhirnya jadi kasihan Pak Prabowo. Terjepit ya artinya. Serba sulit dia akhirnya kan. Nah sekarang kan wibawa Presiden juga dipertaruhkan, Ibu Mega juga. Nah tapi mestinya kan Pak Jokowi itu diam aja gitu. Jadi dia seperti ikan lele memancing dalam keruh. Jadi makin keruh dia makin senang tuh. Kan akhirnya harusnya kan dia diam gitu. Dia komentarin lagi. Akhirnya ini nggak selesai-selesai. Sementara Pak Prabowo ini kan juga serius mengurus bangsa. Ini kan tujuannya baik ini. Cita-citanya, kedisiplinan, tegak lurus, berirama, satu komando kan baik sebenarnya. Bahkan Ibu Mega kan sudah pernah spill, kita akan dukung programnya Pak Prabowo, kita bantu. Tapi setelah peristiwanya kemarin, ini kan bukan peristiwa itu, ujungnya menurut saya ada yang lebih besar ujungnya. Ini pertaruhan antara PDIP dengan Gerindra, mungkin ada bergening-bergening lain yang belum clear. Belum negosiasi lain yang belum tuntas. Belum masih tuntas deal-dealannya, Bang masih ditunggu. Masinton, tanggapannya Bang? Iya, jadi pertama itu kalau dalam aspek pemerintahan ya, Ibu Megawati itu selalu menyampaikan ke kami bahwa kita ini menganut sistem presidensil. Bentuk negara kita juga bentuknya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, bukan federal. Maka Ibu Megawati menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah ya itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden sebagai kepala pemerintahan kepala negara di daerah masing-masing seperti itu. Jadi ya Bu Mega clear, beliau pernah jadi presiden dan kemudian beliau konsisten dengan sistem presidensial itu dan dalam konteks negara NKRI. Jadi beliau menyampaikan sebagai kader partai dan sekaligus sebagai kepala daerah dalam tugas pemerintahan tunduk dan taat aja pada program-program kerakyatan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti itu. Jadi itu clear ya. Nah kemudian terkait dalam umpama sikap politik, masing-masing partai kan punya mekanisme dalam internal organisasinya. Nah tentu penyikapan politik ada ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kader partai begitu umpama. Nah itu kan hal yang berbeda lagi gitu ya ketika menyikapi satu proses ketidakadilan terhadap yang dirasakan oleh partai. Tapi ini kan ada hal yang berbeda. Namun dalam tugas pemerintahan ya kita prinsipnya adalah dengan sistem presidensial tadi yang disampaikan oleh Bu Megawati kepada seluruh kader-kader kepala daerah dari PDI Perjuangan tegak lurus dengan program-program kerakyatan. Kan tuh 5 ruangan yang dipakai untuk diskusi kelompok untuk Lemhanas nanti kosong setelah 2 hari. Nah silakan pakai bergantian. Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang nggak ngerjakan. Saya maunya gubernur kumpulin bupati wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka. Dan udah mulai bicara-bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita gitu. Ya. Karena saya selama 5 tahun Mendagri saya juga pernah datang ke beberapa wilayah yang setahun 2 tahun nggak pernah ada rapat. Bupati wali kota ya yang dipimpin oleh gubernur nggak ada rapat. Jadi datang rapat tuh pada waktu saya datang aja. Saya nggak bisa bayangkan gimana koordinasinya. Jalan sendiri-sendiri. Nah ini saya harusnya rapat tingkat provinsi itu paling enggak lah 3 bulan 4 bulan sekali mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling bantu gitu. Nah ini ada 5 ruangan nanti saya nanti dengan Pak Wamen nanti akan cek ya, dan akan dorong silakan yang dari Aceh kumpul tuh semua dengan gubernurnya, silakan yang Sumatera Utara Pak Bobi dengan seluruh bupati wali kotanya, Pak Haris dengan Jambi, Sumatera Barat, kumpul lah. Ya, entah ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi aja nggak apa-apa. Yang penting kenal. Gitu. Inilah momentumnya. Kalau sudah kembali daerah masing-masing, udah sibuk sendiri-sendiri dengan berbagai persoalan sendiri-sendiri. Itu yang saya sampaikan. Samping nanti akan ketemu para menteri di Lemhanas, ya. Diskusinya kelompok biar menarik supaya nggak ngantuk gitu.
Nanti setelah itu kelompok nanti akan saling bertanya, saling menyampaikan pendapat. Nah, itu bagus, ya, interaktif. Nah, yang berikut lagi tadi saya sampaikan mengenai pengelolaan APBD. Karena pengelolaan APBD di mata saya juga banyak yang tidak efisien. Ya, yang dipikirin hanya belanja aja. Bagaimana ngabisin belanja. Akibatnya apa? Program-programnya banyak yang nggak efisien. Perjalanan dinas, rapat-rapat yang nggak perlu, yang sebetulnya cukup dengan dilakukan Zoom, ya, itu harapan cukup sekali dibikin 4 kali. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan. Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran, ya, kepada seluruh daerah, item apa saja yang harus dilakukan efisiensi dan caranya bagaimana, dan kami akan monitor melalui sistem kami daerah mana, dan setelah itu ditembusan kepada Mendagri apa saja yang diefisiensikan. Ya, dan tapi intinya yang utama, kegiatan utamanya tetap berjalan. Target-target harus tetap tercapai. Jangan sampai kemudian mereka membuat efisiensi yang sembarangan, yang kemudian malah nggak nyampe target. Ada daerah-daerah yang saya sudah disampaikan, yang bisa silpanya, sisa lebih penggunaan anggarannya, tahunannya bisa sampai ada yang 5 triliun. Artinya nggak digunakan untuk kepentingan rakyat. Tadi saya sampaikan. Dan kepala daerah saya minta berpikir jangan hanya mikirin ngabisin belanja. Bagaimana cari pendapatannya. Di antaranya lah mempermudah kemudahan berusaha untuk para swasta. Swasta ini bukan hanya asing, ya. Swasta dalam negeri, UMKM. Itu dipermudah, jangan dipersulit. Kalau swastanya hidup, maka baru nanti akan memberikan retribusi pajak kepada daerah untuk menjadi PAD. Kalau PAD-nya tinggi, maka daerah bisa membuat program apa aja. Kalau di PAD-nya rendah, transfer pusatnya tinggi, habis buat belanja pegawai, daerah ini nggak akan pernah maju. Saya sampaikan seperti itu. Nah, efisiensi juga karena ada 1.300 triliun di daerah ini, ya, maka harus tepat sasaran dan kami akan awasi. Kemudian yang saya sampaikan lagi adalah mengenai masalah masalah kebersihan. Ini Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan kepada saya, kebersihan kita itulah indikator budaya bangsa kita. Jadi bukan hanya kebersihan dalam arti pengelolaan sampah, ya, itu harus sampah. Jangan autopilot. Ada daerah yang bagus punya ide dan punya terobosan yang sudah dilaksanakan. Saya nggak mau sebutkan lah, ya. Tapi ada juga yang daerah itu autopilot. Pemimpinnya nggak peduli kepada kebersihan sampah dan lain-lain. Akibatnya merusak lingkungan. Kemudian yang punya lautnya hancur, ikan-ikannya mati karena makan plastik, ya. Nah, ini juga saya minta dijadikan program penting, ditambah dengan spesifik Bapak Presiden menyampaikan untuk perbaikan kebersihan toilet-toilet di ruang-ruang publik, bandara, dermaga, terminal, di mall, di mana-mana di ruang publik gitu, sekolah, kantor harus bersih, standarnya kering dan tidak berbau, itu standarnya. Nanti saya minta kepada daerah mengerjakan itu. Dan kemudian yang lain mengenai apa tadi ya? Inflasi sudah saya sampaikan tadi. Setiap minggu selalu saya pimpin. Inflasi saat ini sudah terjaga sangat baik, 0,76%. Dan negara kita mengendalikan itu dengan ilmu baru, di luar ilmu yang berlaku secara universal. Di universal yang berlaku hanya menggunakan 2 instrumen saja, yaitu menjaga nilai tukar uang lokal itu jangan jatuh dibanding dolar. Ya, itu kerjaan dari central bank. Yang kedua adalah mengendalikan suku bunga. Inflasi naik, suku bunga naikin supaya demand-nya turun. Demand turun, harga akan turun dan sebaliknya. Nah, ini enggak, kita mengendalikan berdasarkan daerah. Daerah semua bergerak. Kita memiliki peta daerah tiap minggu. Dan saya pimpin atau Pak Bima, Pak Ben yang bikin atau sekjen yang mimpin gantian kami. Itu tiap minggu dengan instansi lain, seluruh daerah melihat, kita lihat, kasih tahu daerah mana yang tinggi, rendah, apa komoditasnya, dikeroyok rame-rame. Nah, sekarang Indonesia termasuk salah satu negara yang terbaik menangani inflasi, artinya harga barang dan jasa. Ya, di G20 nomor 3, di ASEAN kita juga nomor 3, tapi enggak
nggak meniru beberapa negara yang daya belinya menurun. Ya. Di tingkat dunia kita nomor 26 dari hampir 186 negara dunia. Salah satu yang terbaik. Artinya terjadi keseimbangan harga barang jasa itu antara menyenangkan konsumen dan menyenangkan produsen. Secara umum seperti itu. Nah, saya minta kepada daerah untuk rapat mingguan hadir atau diwakili wakil atau minimal sekdanya. Saya sampaikan seperti itu. Dan mereka harus bekerja. Guidelines apa yang dikerjakan 9 langkah sudah saya sampaikan juga. Kira-kira yang umumnya yang saya sampaikan seperti itu, termasuk apa yang akan apa program berikutnya, di antaranya 27, 28 nanti Kemungkinan Besar Bapak Presiden akan hadir di acara Parade Senja, malamnya akan ada acara Malam Akrab, beliau akan hadir, ya. Dan kemudian minggunya, saya ulangi, Jumatnya, itu hari Kamis 27 ya, 28 nanti Bapak Presiden insya Allah akan memberikan pengarahan sekaligus menutup. Sehingga sebelum sholat Jumat, ya, semuanya sudah selesai, semua kembali ke daerah masing-masing, dan setelah itu bagi yang beragama Islam dapat menunaikan sholat taraweh. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak ya. Ada pertanyaan? Total untuk Ya. Update ya mungkin Pak Bimarya ya yang tahu. Ya kita apa yang nggak hadir ini kan yang belum ada keterangan. Ya bisa mungkin karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya. Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi pada ini sangat-sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Ini baru 1,5 hari ya. Sudah cair, mereka saling kenal. Satu kamar ternyata nggak satu daerah. Tadi saya datang dengan Pak Bima, satu tenda. Ada yang dari Jawa, dari Seragen kalau salah. Ada yang dari Timur, ya, ada yang dari Ambon, gabung, saling kenal. Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, nanti saling bantu, saling kerjasama. Ya. Nah, ini kepentingan daerah lebih penting dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri. Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, ya, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, ya, kehilangan momentum itu. Yang nanti ya setelah itu mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal. Atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara Zoom meeting ya. Tapi Zoom meeting itu nggak keluar chemistry-nya. Kalau di sini mereka keluar chemistry nih. Ketahuan siapa sampai ke personal ya. Siapa yang hobinya makan siapa yang hobinya ngorok, gitu ketahuan. Pak, tapi pemahaman kalau retret ini penting sudah disampaikan nggak sih Pak kepada partai begitu mungkin dari semua. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk 1 partai, 2 partai, 3 partai, untuk semua kepala daerah. Iya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Nah, partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor 1 bukan kepada partainya. Tapi nomor 1-nya tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilihnya dia nanti. Nah silakan rakyat nanti menilai. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, jumlahnya masih 450 ya? Masih sama. Masih 450. Masih 450, ya, mungkin saja hari ini nambah. Ya, mungkin saja hari ini ada yang nyusul. Ya. Yang tanpa alasan? Tanpa alasan masih 47. Yang belum ada kabar juga. Yang ngasih perwakilan udah ada Pak? Ngasih perwakilan wakilnya atau sekdanya? Hari ini kan dipastikan. Oh, iya. Hari ini akan terlihat jelas 47 itu apakah ada yang menyusul hari ini, apakah ada yang menyatakan tidak ikut kan akan jelas. Yang tidak itu pasti mengirimkan wakilnya atau sekda. Ya, rasanya masih memungkinkan kalau hari ini menyusul bergabung apapun alasannya. Jam berapa Pak? Kira-kira Belum pastian tahu, dari? belum tahu. Ya. Sore nanti mungkin nggak Pak? Ada update? Ya. Oke, makasih Pak. Nah, saya sudah disampaikan
dalam pembukaan tentang kenapa harus ada retret ini, pentingnya membuat forum untuk ada saling kenal, itu nggak gampang. Dan ada beberapa daerah langka lah ya, ada beberapa tadi saya lihat daerah yang sudah ngumpul gubernurnya dengan bupati wali kota saling kenal di Sulawesi Tenggara tadi ya. Nah saya sampaikan ada ruangan 5 di situ, nanti saya wajibkan untuk seluruh daerah untuk mereka gubernurnya mengumpulkan, nanti saya buat jadwal mengumpulkan para bupati wali kota saling kenal. Ya, gimana mau kerjasama kan nggak bisa kerja sendiri, kenal antar gubernur juga bisa saling kenal, itulah yang kita harapkan. Yang kedua saya menyampaikan nilai-nilai yang bisa ditanamkan di sini, disiplin, tepat waktu, bersih. Kenapa? Karena jadi pejabat juga kepala daerah, dia memberi contoh tepat waktu, ya jangan sampai seperti tadi 6 pagi ada yang terlambat segala macam. Harus gimana nanti dia kasih contoh yang buruk juga di daerahnya. Ya, nah itu bersihan. Karena mereka harus merapikan. Tadi saya cek beberapa tenda ada yang rapi, ada juga yang berantakan, ditinggalkan. Harusnya meninggalkan tempat selalu dalam keadaan rapi. Itu yang ditanamkan. Supaya nanti di daerah juga dia bisa rapi, dan bukan hanya rumahnya, tapi juga daerahnya bisa rapi. Ya. Nah, oleh itu saya menyampaikan juga mengenai masalah inflasi yang harus dijaga di angka yang sudah sangat baik 0,76. Dukungan daerah-daerah apa saja yang harus dikerjakan. Kemudian saya menyampaikan pentingnya membuat kemudahan berusaha, APBD jangan hanya berpikir gimana membelanjakan, apalagi nyolong dari belanja itu, tapi bagaimana menambah pendapatan, ya. Dan ini mau membuat kemudahan berusaha, menyiapkan lapangan kerja, sehingga nanti swastanya hidup, baru nanti ada PAD dari pajak retribusi. Nah itu pemikiran-pemikiran itu saya sampaikan. Karena seperempatnya saya hitung tadi, seperempat itu adalah pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. 3/4-nya adalah wajah baru yang belum pernah mengalami sebagai kepala daerah. Sehingga ada materi yang bersifat umum yang perlu dipahami kedua kelompok ini. Ada materi saya nekankan jangan underestimate kepada yang sudah menjabat, karena Anda berhadapan dengan pejabat baru di pusat, pejabat baru di provinsi, pejabat baru di kabupaten kota, otomatis juga akan berbeda dengan visi misi sendiri. Ini harus sesuaikan lagi. Pak Tito, tadi Anda menyebutkan begitu banyak poin penting dari retret sendiri. Salah satunya paling utama adalah komunikasi lintas daerah maupun juga pusat begitu ya. Nah, sementara itu hingga sore hari tadi kemarin disampaikan bahwa masih ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir dan bahkan tidak memberikan keterangan. Nah, pesan Anda sendiri untuk koordinasi kan karena Anda katakan 5 tahun penting 5 tahun depan untuk koordinasi segala macam. Ini seperti apa Pak pesan Anda? Yang saya sampaikan ini retret ini ya atau orientasi ini bukan berguna sekedar hanya untuk pemerintah pusat, tapi kita kan harus mengkoordinir daerah, apalagi Kemendagri pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Kami siapkan suatu forum yang membuat mereka bisa saling berkomunikasi sama lain. Jadi kepentingan daerah justru ditonjolkan. Mereka akan diuntungkan dengan kegiatan ini karena ya 7 hari yang ada di sini ya menurut saya penting untuk memberikan bekal sebelum melangkah 5 tahun ke depan. Apalah arti mengambil 7 hari untuk 5 tahun ke depan yang lebih baik gitu. Nah jadi saya meminta kepada rekan-rekan kepala daerah ini manfaatkan betul untuk berkomunikasi, bangun jaringan, memahami peta permasalahan, bagaimana kebijakan provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah pusat. Nah kalau nggak hadir ya rugi sendiri. Dan ingat bahwa ini program ini bukan sudah dirancang oleh Kemendagri dan tahun-tahun dulu juga ada tapi bentuknya nggak di sini. Ya jadi menurut saya tidak bermaksud menguntungkan satu partai manapun. Ini diikuti oleh semua partai manapun. Nah kalau ada yang nggak hadir, mungkin juga ada yang terlambat ya. Saya tahu ada yang sakit, ada yang minta izin karena mau menikah anaknya. Tapi nanti akan gabung.
Kemudian ada juga yang mungkin ada kebijakan politik partainya terhambat atau juga karena kendaraan, ya. Itu kita nggak tahu. Tapi kita berharap kalau yang memang tidak bisa, misalnya karena kebijakan partai, bisa diganti wakilnya. Karena wakilnya mungkin partainya beda. Kalau juga nggak bisa, ya sekdanya lah yang datang, sehingga materinya tetap terdeliver dan nanti bisa disampaikan kepada kepala daerah. Terakhir Pak, konfirmasi saja untuk Presiden Prabowo akan hadir di rangkaian hari keberapa Pak? Insya Allah tanggal 27 beliau menyampaikan saya akan hadir karena ada acara parade senja sore hari. Ya, ada drum band, ada defile, biasanya begitu ya. Setelah itu tanggal 27 malam itu ada acara makan bersama beliau. Ya. Dan yang ketiga nanti beliau akan hadir di acara. Beliau akan menginap di Magelang. Tapi saya nggak kasih tahu di mana nginapnya. Ya, setelah itu beliau akan menutup tanggal 28 pagi hari Jumat, ya, dan sekaligus memberikan pembekalan. Dan sebelum pesan beliau sebelum sholat Jumat, ya semuanya sudah selesai bubar, sehingga teman-teman yang beragama Islam dapat punya persiapan waktu untuk menunaikan